Brilian Investor, kembali lagi di Rotasi, obrolan seputar investasi. Di Rotasi kali ini bersama saya Irfan Dava Endrian ditemani dengan pembicara yang keren banget nih. Beliau adalah Direktur Unsaf 12, Mas Ahmad Rahmatullah. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kesibukan sekarang ngapain Mas? Kalau kesibukan sekarang ya, saya kan masih mahasiswa kan ya. Iya. Karena saya mahasiswa tingkat akhir ya, jadi untuk saat ini ya paling cuma ngisi skripsi, mulai nyicil skripsi, terus karena kan tugas akhir ini kan sebenarnya kalau misal kita kerjain kebut itu tuh sebenarnya bisa-bisa aja asalkan niat. Nah, untuk sampai ke niat itu tuh sebenarnya perlu dorongan lumayan banyak juga. Nah, makanya kayak mulai sekarang ini sambil mengisi waktu-waktu luang itu mulai nih cari kayak semisal mungkin ada info-info terbaru terkait capital market, itu saya selalu update di situ. Nah, gitu. Nah, tapi yang saya dengar nih Mas, yang saya dengar Mas Ahmad itu ikut program fast track tuh Mas. Iya. Yang dimana Mas Ahmad apalagi ini udah semester akhir tuh Mas, garap skripsi tapi ikut fast track. Sedangkan Mas Ahmad juga tadi bilang masih cari info-info capital market. Itu gimana tuh Mas? Mas Ahmad cara ngatur waktunya tuh Mas? Oke. Jadi sebenarnya selain saya sebagai mahasiswa S1, ya alhamdulillahnya kemarin karena ada info juga dari teman-teman UNES bahwa sekarang itu ada nih bukaan fast track untuk S2 UNES. Dan dari situ kayak saya terpanggil nih, apakah saya mulai masuk sekalian S2 aja gitu kan. Karena kalau kita lihat-lihat terkait S2 ini sebenarnya ya nggak terlalu dibutuhkan itu untuk di dunia karir. Namun apabila kita ingin mendalami sebuah teori atau mendalami sebuah ilmu, menurut pandangan pribadiku kayaknya cukup sih untuk kalau misal aku mendalami di S2, karena di S2 ini kan kita akan belajar gimana sih cara meneliti sebuah kondisi yang sekarang ini, terus juga ekonomi sekarang itu kondisinya seperti apa. Dengan ada pembekalan dari penelitian tersebut, insya Allah kita bisa tahu nih kayak info market sekarang itu gimana. Kayak misal kita tahu bahwa di pasar modal ini kan sekarang kan makin banyak kan ya info terkait kondisi perekonomian yang mungkin mulai membaik, terus juga ada banyak sentimen-sentimen tersendiri yang mana itu perlu, istilahnya kita perlu bekal materi. Meskipun sebenarnya kita bisa belajar di luar, tapi saya melihat peluang di fast track S2 ini sekiranya sejalan dengan karir saya. Jadi kenapa enggak sih? Karena kan cuma paling nambah insya Allah cuma setahun aja lah. Iya. Jadi ya siapa sih yang nggak mau gitu kan. Dan kalau dilihat dari segi kosnya juga insya Allah masih bisa seperti itu. Tadi juga Mas Ahmad bilang lebih suka di pasar capital market gitu. Oke. Berarti ketertarikan Mas Ahmad itu di capital market. Nah, Mas Ahmad itu mulai terjun di capital market itu sejak kapan sih Mas? Oke. Mulai dari capital market, pasar modal. Sebenarnya pasar modal itu menjadi salah satu alasan saya kenapa saya ini kan merupakan mahasiswa akuntansi. Jadi kenapa sih saya dulu itu masuk sebagai mahasiswa akuntansi? Karena dulu itu saya melihat bahwa di dunia yang terus dinamis dan dunia yang terus berkembang saat ini itu pasti banyak sekali dinamikanya. Fluktuasinya tuh banyak sekali. Nah, gimana sih cara kita bisa mengetahui atau kita tuh bisa capture growth atau perkembangan yang sangat dinamis saat ini? Nah, saya melihat bahwa di dunia keuangan terutama, karena mau nggak mau di industri baik maupun sektor publik maupun sektor swasta itu pasti digerakkan dengan yang namanya uang. Iya. Nah, ketika kita berbicara uang, kita melihat nih bahwa karena kan saya merupakan mahasiswa yang lintas jurusan juga kan ya. Karena saya mahasiswa linjur, saya merasa kalau misal saya bertahan di bidang saya di IPA dulu, itu merasa kurang berkembang gitu. Karena ya kita nggak tahu nanti bakal kayak gimana nih 5 tahun ke depan industrinya. Industri pekerjaan di 10 tahun atau 20 tahun ke depan tuh bagaimana gitu kan. Nah, keuangan ini menurut lu menjadi sebagai jembatan kita untuk bagaimana sih cara kita itu tahu gitu perkembangan dunia saat ini itu seperti apa gitu. Karena ambil contoh kayak COVID-19 kemarin. COVID-19 kemarin itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai layoff, terus juga banyak juga yang mulai gulung tikar.
Tapi dengan kita mengetahui arus kas atau uang itu bergerak, kita jadi tahu nih sebenarnya masih ada nggak sih sektor yang bergerak. Karena mau nggak mau di dalam sebuah negara, atau karena kita kan juga hidup bernegara, jadi kita harus tahu juga bagaimana negara itu mampu mempertahankan ekonomi domestiknya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menstimulus beberapa sektor itu. Salah satunya waktu COVID-19 kemarin sektor kesehatan. Dari sektor kesehatan, farmasi, dari situlah mulai banyak industri-industri yang mulai bikin masker, terus obat-obatan vaksin, terus juga ada tes PCR swab dan lain semacamnya. Nah, ketika kita sebagai asumsikan kita sebagai mahasiswa kesehatan farmasi pada saat itu, ya mungkin kita sangat bagus sekali karena ya kita tahu nih gimana sih cara kita memperoleh masker dengan harga murah, terus kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Tapi apabila kita implementasikan dengan sekarang, apakah kita bisa sesuai gitu? Karena kalau kita lihat banyak sekali kan fakultas-fakultas di Indonesia ini. Bahkan kita tarik saja nih di UNES sendiri. Di UNES sendiri ini kan banyak sekali jurusan juga fakultas. Nah, dari ketertarikan saya di bidang keuangan itu mendorong saya karena saya ingin terus berada eksis di dalam dunia yang terus dinamis ini, melewati jembatan keuangan itu kayak gimana sih cara saya tuh bisa memperdalam nih dunia keuangan itu atau dunia bisnis itu seperti apa gitu kan. Nah, melihat dari peluang itu muncullah FEB gitu kan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, FEB sendiri itu terbagi jadi banyak jurusan. Ada pendidikan ekonomi, akuntansi, manajemen, dan lain semacamnya. Tapi karena kalau kita berbicara keuangan sendiri, itu kan sangat banyak sekali percabangannya. Ada corporate finance, terus juga ada investment banker, ada investment analis, banyak sekali. Jadi kita di situ harus punya pendirian, kita tuh sebenarnya mau karir kemana sih, seperti itu kan. Nah, dari situlah kalau kita semisal nih udah tahu keuangan itu geraknya bakal kemana, itu kita bakal enak kayak dunia ini bergeraknya kemana sih, drivernya tuh uang itu tadi kan. Nah, kita berbicara sektor lain karena kalau kita berbicara sektor publik atau pemerintahan itu benar-benar di luar kendali kita bukan orang politik di sini kan. Jadi kita melihat kalau misal kita sebagai siswa dulu kan, asumsikan kita sebagai siswa dulu, kalau kita masuk terjun ke dunia politik juga sangat sulit kan di situ. Jadi mau nggak mau kita nangkep di bidang keuangan itu. Dan bagaimana sih cara bisnis itu bisa berkembang? Saya tertarik sekali dengan dunia bisnis. Bagaimana bisnis itu bisa berkembang? Kenapa bisnis itu bisa gulung tikar? Itu kenapa sih? Dan salah satu cara mempertahankan mereka biar bisa tetap eksis di dunia bisnis atau mereka bisa capture demand dari bisnis itu sendiri, itu dengan tahu kondisi terbaru itu seperti apa. Kalau kita berbicara tentang perusahaan, itu strukturnya ada yang namanya aset. Aset sendiri terbagi dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu dari bank, ekuitas itu dari modal. Nah, modal sendiri inilah. Karena gini, kita berangkat dari mulai perbankan dulu. Kalau di dunia perbankan, kita lihat ya udah banyak lah lowongan perbankan. Terus juga kita udah tahu industri perbankan tuh ya udah settle. Perbankan ya perbankan gitu kan. Cuma saya melihat ada potensi tersendiri nih di pasar modal itu tadi. Karena apa? Karena saya melihat di implementasinya untuk literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia sendiri itu masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang tetangga kita gitu. Nggak usah jauh-jauh deh dari ASEAN gitu kan. Kita urutan keberapa sih gitu kan untuk inklusi keuangan sendiri. Maka dari situlah kayak, oh nih benar juga nih pasar modal gitu kan. Pasar modal. Terus gimana sih cara biar bisa kita itu tahu nih, kita bisa belajar apa yang perlu diperhatikan ketika kita masuk di pasar modal. Karena di pasar modal itu kan kita analisis perusahaan, analisa perusahaan, analisis baik dari segi manajemennya, keuangan dan semacamnya. Nah dari situlah kayak, oh nih akuntansi menarik nih. Karena apa? Karena di akuntansi itu kan nanti saya mikirnya dulu di akuntansi bakal belajar lebih spesifik mendalam mengenai analisis laporan untuk keuangan itu kayak gimana, terus menghitung fair value perusahaan itu kayak gimana. Meskipun pada kenyataannya sekarang ini kalau kita lihat dari kurikulum yang terbaru saat ini pun ya mau nggak mau kita sebagai mahasiswa kalau emang mau terjun di pasar modal itu harus improve sendiri, harus belajar sendiri.
atau learning by doing maksudnya kan. Jadi dari situlah saya mulai terjun di pasar modal itu bisa dibilang ketika mau masuk kuliah gitu. Tapi sebelum itu karena saya kan kelahiran di bulan-bulan akhir ya. Jadi meskipun saya SMA dulu, meskipun kelas 3 itu saya belum bisa buka rekening nih. Makanya saya belajar apa ya yang sekiranya saya tuh bisa nih belajar kayak meskipun saya masih di bawah umur tapi masih bisa belajar pasar modal itu seperti apa. Iya. Nah dari situlah saya mulai terlebih dahulu terjun di dunia kripto terlebih dahulu. Karena apa? Karena saya yakin dengan adanya pemahaman terkait teknologi juga terus technical analysis itu jadi bakal utama untuk terjun ke pasar modal seperti itu. Karena yang saya pahami ketika kita mempelajari dunia kripto itu kita sudah belajar dari sisi psikologisnya sendiri. Makanya kayak pentingnya belajar mulai dari sekarang itu ya harus dicicil. Karena nggak bisa kalau misal kita tertarik dalam suatu hal kita langsung nembak nih, kita mau belajar, kita mau beli saham yang sekiranya besok tuh untung tanpa proses apapun, sama aja bohong kan. Orang kamu belum belajar apa-apa kan, gimana lu tahu kalau misal ini perusahaan bakal bagus gitu kan, sementara lu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi harus belajar di situ. Nah belajarnya lewat apa? Ya lewat kita mulai dari akuntansi, terus belajar analisis laporan keuangan seperti apa, seperti itu. Jadi itu alasan. Ya jadi kalau bisa dibilang mulai dari mahasiswa awal-awal semester tuh aku udah mulai terjun ke pasar modal. Gitu. Berarti Mas Ahmad udah mulai sebenarnya terjun ke keuangan itu mulai dari SMA, cuman kalau ke pasar modal udah dari awal-awal mahasiswa ya Mas. Oke. Tapi gini nih Mas, kalau seorang mahasiswa kan egonya itu tinggi tuh Mas. Oke. Itu gimana sih cara biar kita itu stabil gitu dalam mau ngambil keputusan saat membeli saham perusahaan? Ambil keputusan dalam membeli saham perusahaan. Oke. Sebenarnya sebelum kita mengambil keputusan sebuah perusahaan, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misal ya asumsikan bayi itu langsung disuruh lari, kira-kira bisa Kak? Nggak bisa dong, gitu kan. Makanya ya gimana sih biar balita tuh bisa lari? Ya diajarin berangkang dulu, terus bisa jalan dulu, baru bisa dia lari gitu kan. Sama kayak kita memilih sebuah saham. Jadi ya kita harus belajar dulu kayak apa sih yang perlu didalamin dalam melakukan atau mengambil keputusan kita beli saham atau enggak. Nah untuk proses belajarnya gimana sih? Itu bervariasi. Tergantung dari masing-masing pribadi, karena aku yakin tiap orang punya cara belajar masing-masing. Karena kalau dari aku pribadi, aku bisa menganalisis saham itu nggak cuma dari buku aja, karena kadang apa yang kita pelajari dalam buku itu belum tentu sesuai dengan kondisi market, belum tentu sesuai sama praktikal atau movement market. Jadi kita harus menyesuaikan juga nih, kita harus mengembangkan juga teori yang kita pelajarin itu gimana di buku, terus baru kita nanti implementasikan di market. Nah dari pembelajaran itulah itu kita bisa menentukan nih opini kita bakal buy or sell. Nyinggung lagi nih Mas, Mas Ahmad mulai dari mahasiswa. Yang dimana mahasiswa itu pasti uang sakunya kan terbatas tuh Mas. Kita juga harus ngelola keuangan, gimana makan buat 1 bulan gitu. Nah kebanyakan orang tuh kalau investasi di pasar modal, kalau udah lulus itu ya udah lulus, udah kapok gitu, nggak mau terjun lagi di pasar modal. Nah gimana, kenapa tuh Mas Ahmad masih betah gitu di pasar modal itu? Karena gini, ketika kita belajar pasar modal, kita mempelajari sebuah perusahaan itu ada yang namanya, karena gini, ilmu di pasar modal basic itu selalu berkembang, selalu dinamis. Karena yang namanya bisnis itu nggak mungkin stagnan di situ. Sama kayak inflasi sekarang terus naik terus kan? Iya, sama, hampir sama. Jadi kayak itu tuh pasti dinamis, pasti berkembang terus gitu kan. Jadi pasti ada yang pelajari di situ. Nah, karena aku pribadi masih mahasiswa dan juga masih uang saku mahasiswa pada ya umumnya pelajar lah. Itu ya nggak bisa langsung beli saham yang seharga SSA itu
ya mending cari saham yang murah-murah lah tapi prospeknya bagus, nah, kayak gitu. Nah itu apa tadi saham yang prospeknya bagus yang murah-murah. Nah Hmm. itu tuh caranya kita tahu perusahaan itu bagus gimana mas? Cara tahu perusahaan bagus dengan cara kita menganalisa. Menganalisa. Nah Hmm. oke, menganalisa. Oh iya, di pasar modal kan menganalisa tuh ada dua tuh, teknikal sama fundamental. Nah Mas Ahmad itu lebih cenderung ke analisa yang mana mas? Oke, menarik sih ini. Jadi emang sebenarnya belajar saham itu ada dua aliran yang paling besar itu, ya aliran teknikal sama fundamental. Iya. Nah, kalau aku pribadi itu lebih menyesuaikan dari profil risiko sendiri. Profil resiko. Jadi tiap orang itu kan pasti punya tanggungannya masing-masing. Tiap orang ya adalah orang yang mungkin karena dia masih perlu bayar UKT, terus mungkin ada yang dia udah cukup bayar UKT, udah dapat beasiswa, akhirnya dia bisa beli saham yang banyak. Itu kan macam-macam. Iya. Jadi kayak bahkan ada juga kan beberapa mahasiswa meskipun dia kuliah masih ada juga kok yang sering freelance, terus masih ada juga yang sering part time, yang mana itu nunjukin kalau dia itu sebenarnya punya kebutuhan tersendiri gitu. Iya. Nah itu bisa disesuaikan pertama itu. Nah dari kita mengetahui profil risiko itu kayak kita tahu nih kita tuh sebenarnya kan beli saham itu tuh buat apa? Apakah hanya untuk memperoleh keuntungan atau kita mau belajar atau emang ya buat senang-senang aja gitu. Oke. Itu macam-macam. Nah yang terkait tadi dua aliran fundamental sama teknikal, kalau aku pribadi itu lebih suka ke fundamental. Karena apa? Karena lebih nyantai. Nyantainya tuh gimana mas? Karena kalau misal kita udah analisis fundamental nih, Iya. ya mungkin kalau kita analisis fundamental itu bakal ngabisin waktu di awal. Karena apa? Karena namanya kita menganalisis sebuah perusahaan real, fundamental perusahaan itu tuh benar-benar kita pelajari sampai akar-akarnya. Jadi enggak bisa kita ngelihat cuma dari harga saham sekarang, nggak bisa. Beda sama teknikal. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri. Kadang aku pun kalau misal pun mau masuk, ketika aku udah lihat, oh ini fundamentalnya bagus. Tapi nggak serta-merta ketika harganya udah oke, fair value-nya masih dia under value, tapi nggak langsung aku buy. Iya. Aku tetap juga ngelihat, oh nih market lagi rame, oh market lagi sepi nih, oh bandar lagi distribusi. Aku juga pada hati momentum. Karena siapa tahu ketika kita udah analisis fundamental nih, oh dia benar-benar under value. Tapi ternyata ketika melihat secara teknikal, oh ini bandarnya distribusi nih. Kadang dia juga mulai menekan harga nih biar lebih murah lagi gitu kan. Iya. Nah dari situ kayak, berarti ada peluang lagi nih, dapat di harga murah lagi kan. Iya. Yang mana orang biasa kalau misalnya harganya turun dia jualan, aku malah bisa beli lagi. Karena asumsiku dia pasti bakal reach fair value-nya dia kayak gitu. Jadi oke. Berarti lebih kadang digabung ya mas antara fundamental sama teknikal gitu. Tapi tadi Mas Ahmad juga nyinggung kalau fundamental itu lebih melihat ke akar-akar perusahaannya. Nah di situ tuh poin-poin apa aja sih mas yang dilihat kalau analisis fundamental gitu? Oke, kalau analisis fundamental pribadi ya, karena aku kan sebagai mahasiswa juga masih belajar, mungkin ini disclaimer on kalau misalnya emang ada beberapa kesalahan terkait prosedur analisis, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan di kolom chat ya. Oke. Terus jadi kalau dari aku pribadi itu gimana sih cara aku menganalisis fundamental? Jadi yang kita ketahui itu ada dua pendekatan utama, yaitu bottom up approach sama top down approach. Sama top down. Nah, top down sendiri itu tuh biasa yang sering dilakukan oleh anak-anak teknikal. Karena apa? Karena kita melihat nih, oh ekonomi global gimana sih? US the Fed lagi cut rate nih, yang kena apa nih? Yeah. Terus, oh ini food inflation lagi tinggi. Terus Pak Prabowo mau menstimulus di bagian Kemenhan mungkin, atau mau menstimulus bagian hilirisasi, banyak kan itu. Nah jadi kayak kita pelajarin dulu, kalau misal kita pahami top down itu kita mulai dari belajar makro global, makro domestik, baru kita pelajari akar-akarnya perusahaan itu kayak gimana. Karena kita tahu domestik itu kayak gimana, kita tahu nih sektor apa aja sih yang sekiranya bisa diuntungkan gitu kan. Ketika kita udah tahu sektornya apa aja yang sekiranya bisa diuntungkan, kita bisa seleksi lagi nih, oh ternyata perusahaan A nih
dia bagus nih karena dia perusahaan manufaktur. Oh iya. Karena kalau dilihat dari sisi ekonomi sekarang bagus banget nih dia kan. Yaudah deh kita pelajari yang kayak ini perusahaan gimana sih cara make money-nya, gimana cara perusahaan A ini dia tuh bisa ningkatin pendapatannya dia. Kenapa pertumbuhan pendapatannya stagnan aja gitu, padahal kondisi makro sekarang lagi bagus kan. Kenapa tuh? Terus ternyata kita lihat dari sisi kita perluas lagi, oh ternyata ada dari sisi direksinya kayak gini, manajerialnya kayak gini, baru kita cari ke posisi keuangan itu gimana. Karena mau nggak mau keuangan itu mencerminkan kondisi perusahaan. Itu secara teoritisnya seperti itu. Meskipun kadang kita ngelihat kalau secara teknikal emang ada beberapa bias di situ. Nah, beda dengan bottom up approach. Bottom up approach ini tuh sering dilakukan oleh beberapa analisa ya, yang dia tuh kalau bisa dibilang itu sebagai siasat. Jadi dia tuh harus ngejual nih perusahaan. Dengan cara apa? Ya dengan cara ngebagus-bagusin perusahaannya. Ini kondisi real market tuh seperti itu. Jadi kayak gimana sih biar perusahaan ini kelihatan bagus gitu. Ya dengan cara kita nge-stimulus, oh ini pertumbuhannya bagus, terus prospeknya bagus. Nah, untuk bottom up approach sendiri, karena kita kan udah menilai nih, kita udah dapat perusahaannya itu apa yang mau dianalisis kan. Ketika kita udah tahu perusahaan itu mau dianalisis seperti apa, baru kita sesuaikan dengan kondisi makro sekarang, sentimennya gimana, oke nggak, bagus nggak, itu bottom up approach. Jadi sederhananya perbedaan signifikan antara top down sama bottom up itu tuh dari pendekatannya. Kalau yang dari top down itu tuh kita bahas makronya dulu, bahas perusahaannya belakangan. Nah, beda sama bottom up. Kalau bottom up perusahaannya dulu, makronya belakangan, sentimennya belakangan. Karena kita udah tahu perusahaannya apa. Itu kalau secara fundamental tuh sederhananya seperti itu. Nah, tapi di dalam situ kita karena kan berbicara analisis fundamental ya kan. Iya. Kayak gimana sih ketika kita udah tahu pendekatan itu. Kalau dibilang bagus yang mana, top down apa, bottom up, itu normatif, tergantung. Tiap orang beda-beda. Tiap orang punya preferensi masing-masing. Atau bahkan kalau misalnya kita berbicara profesi, ada juga yang dia pakai bottom up karena dia posisinya sell side, terus juga ada yang buy side dan lain semacamnya. Jadi itu bisa disesuaikan. Nah, tapi kalau secara pribadi karena apa? Di sini kan melihat dalam 1 tahun atau 6 bulan itu kalau bisa tuh ya kita udah memperoleh gain sesuai dengan apa yang kita analisis. Jadi karena jangka waktunya itu nggak terlalu panjang, jadi kita harus nggak terlalu panjang karena dalam artian 6 bulan sampai 1 tahun aja gitu kan. Jadi kita analisis tuh di situ. Nah, ketika analisis itu aku biasanya lebih menyesuaikan karena semisal nih, jadi aku kayak ngefilter nih top down dulu gimana. Oh, top down ini sektor ini bagus. Ketika ternyata sektor ini nih yang jalan, aku udah dapat dari analisis bottom aku sebelumnya. Itu perusahaan ini bagusnya karena ini. Jadi tetap aku paduin di situ. Nah, jadi dalam analisis fundamental itu kita perlu tahu cari ke akar-akarnya. Kayak yang aku bilang tadi. Akar dalam artian gimana sih? Kayak nilai intrinsiknya dia itu seperti apa gitu. Fair value, nilai wajarnya dia itu gimana. Kenapa perusahaan A itu fair harganya 3.000? Kenapa 3.000? Kenapa enggak 1.000? Kenapa enggak 10.000? Kadang kan kita skeptis kayak gitu kan. Karena di situ ada perhitungannya gitu. Karena kalau secara teoritis emang market ini tuh efisien. Jadi ada misal nih posisi keuangan perusahaan A itu dia membukukan buku sekitar dalam setahun mendapatkan laba sekitar triliun. Terus dengan aset sekian, otomatis fair value-nya berapa nih gitu kan. Karena syarat perusahaan mau bisa listing itu dia harus tahu fair value-nya dulu berapa gitu kan. Nilai wajarnya dia berapa gitu. Ketika udah tahu nilai wajarnya berapa, dealnya berapa, baru dia bisa listing. Nah, di sekarang ada fair value-nya. Sekarang kita cari tahu kayak fair value-nya itu berapa sih. Karena namanya nilai wajar itu ya udah sewajarnya lah, harusnya tercapai kan ya. Nah, gimana sih cara kita memperoleh nilai wajar tersebut? Ya dengan cara kita menganalisis secara fundamental salah satunya. Nah, bukan salah satunya sih, emang cara untuk menilai fair value itu ya secara fundamental gitu. Jadi
untuk sampai ke fair value itu ada namanya valuation atau penilaian. Oke. Dalam valuation tersendiri itu ada dua pendekatan juga, ada yang secara relatif, ada yang secara absolut. Nah, secara absolut sendiri itu simpelnya kita mengetahui nih kayak jati diri perusahaan itu seperti apa, jati diri dalam kita itu seperti apa. Oke. Kayak misalnya perusahaan A dia bergerak di bidang manufaktur, dia tuh kita mulai skeptis dulu, kita mulai dikritis, kita mulai berpikir kritis di situ. Kenapa dia bisa dapat pendapatan sekian, kenapa asetnya bisa setinggi ini, terus kenapa dia bisa punya banyak anak perusahaan, itu kenapa sih? Nah dari situlah kayak kita baru mulai nilai kayak dari segi asetnya dia, oh ternyata dia punya aset sekian, dia punya earning growth sekian, jadi harusnya dia tuh punya nilai wajarnya itu ya di kisaran 3.000. Itu secara absolut. Kalau relatif gimana? Nah kalau secara relatif itu tuh kita lebih membandingkan. Jadi relatif ini simpelnya, ambillah contoh perusahaan Astra ya. Relatif, sorry ini terlalu spesifik ke perusahaan perbankan deh. Oke. Kita ambil contoh misal kita analisis Bank BRI. Untuk pendekatan secara absolut, secara absolut kan tadi udah. Nah secara relatif sendiri itu kita melihat dari sisi, karena kan relatif, relate-nya mana, siapa sih gitu kan, Mana? siapa sih yang sesuai sama dia gitu kan, yang cocok sama dia gitu, siapa yang sefrekuensi ya, dengan cara ya kita tahu nih, oh dia tuh kriterianya gini sesuai, misal kriterianya perbankan, terus dia punya NPL-nya tinggi, nasabahnya juga banyak, dia perusahaan BUMN. Nah kira-kira punya kriteria terdekat atau paling cocok sama dia tuh perusahaan apa sih? Ya kayak contoh lah Mandiri, terus BNI ya, meskipun mereka punya pembagian segmen sendiri, tapi di situ ada persamaan kriteria. Itu relatif secara perbandingan perusahaan. Nah relatif sendiri itu tuh ada namanya, kalau bahasa teoritisnya tuh cross section sama historical. Cross section itu tuh kita membandingkan atau comparing data antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Itu cross section. Kita comparing data, kita membandingkan perusahaan BRI ini dengan perusahaan yang lain gitu. Nah beda sama historical. Historical itu kita melihat, oh dia biasanya di tiap tahunnya tuh dia punya nilai PI sekian loh, 2018 sekian, 2019 segini, baru deh kita dapet tuh secara rata-rata dia PI-nya tuh biasa di kisaran sekitar angka, taruhlah contoh sekitar 12 atau 8 gitu. Nah pendekatan relatif itu seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu nih baik secara absolut itu seperti apa, relatif seperti apa, itu kita padukan. Mempadukannya dengan apa? Ya dengan cara kita memberikan porsi atau pembobotan biasanya. Jadi kita ngasih bobot nih, istilahnya absolut karena kita melihat benar-benar dia secara intrinsic value-nya tuh sekian nih, berarti ya kita kasih porsi yang lebih gede. Barulah di situ kita tahu fair value-nya itu seperti apa. Oke, berarti dari valuasi itu ada dua ya, ada dua jenis, yang relatif sama absolut. Sedangkan sebelum valuasi itu ada yang di fundamental ya Mas, analisisnya juga lewat bottom up sama top down. Nah dari tadi bottom up, top down, dari top down kan itu dari makro global, makro domestik, terus perusahaan kan. Nah kalau misalkan nih Mas, kalau ngelihat kita makro global saat ini, nah di makro global saat ini tuh industri apa sih yang bagus Mas? Oke, jadi aku belum sempat mention ya. Jadi biasanya kalau kita analisis secara top down, bottom up itu kita masukinnya ke bagian absolut. Bagian absolut karena apa? Karena absolut itu kan kita kan menilai gimana dari sisi finance, kita ngasih penyesuaian, kita ngasih penyesuaian. Biasanya dengan kondisi COVID-19 adanya, maksudnya bisa dibilang angka kesehatan itu menurun, itu biasanya sektor farmasi yang bergerak. Jadi kita sesuaikan lagi pertumbuhan tiap tahunnya yang semula dia biasa cuma 2% sampai 5%, tapi dengan adanya stimulus industri yang lagi menarik nih, kita sesuaikan lagi. Oh ternyata growth rate-nya dia tuh harusnya bisa 2 kali lipat lebih daripada sebelumnya. Karena apa? Ya karena kita melihat bahwa ada sentimen tersendiri tuh di situ. Karena ada stimulus dari industrinya. Iya. Nah itu kita sesuaikan secara absolut, karena secara absolut itu kita biasa menggunakan
menilai cash flow-nya dia tuh kayak gimana, atau kita melihat dari segi asetnya tuh kayak gimana, earning-nya dia kayak gimana. Itu secara absolut pendekatan. Jadi kita blending-nya di situ. Nah, berarti industri yang saat ini cocok apa mas buat global saat ini? Oke, berbicara terkait ekonomi sekarang ya. Ini karena di sini aku bukan sebagai analis, hanya sebagai akademis dan praktisi. Jadi kalau melihat, mungkin bisa dikoreksi nanti di kolom chat, mungkin dari kalian ada masukan terkait industri apa sih yang cocok, bisa banget ya di kolom chat. Jadi dari pandanganku pribadi, secara jangka pendek dulu ya, di sekitaran 17 sampai 18, 17 atau 18 September itu bakal ada pengumuman The Fed, yang mana itu bakal menggerakkan dari sektor keuangan, Sektor perbankan gitu ya. sektor perbankan. Nah, dari situlah kayak secara intermediate atau mungkin jangka menengah itu bisa nih dilihat kayak mulai dari perusahaan BRI, BCA, itu bisa mulai dipantau mulai dari sekarang, karena biasanya ketika ada pemangkasan atau mungkin peningkatan suku bunga itu dari sisi US, itu mau nggak mau dari Indonesia itu harus menyesuaikan juga. Karena apa? Supaya ya kita itu tidak tertinggal dari US itu sendiri. Karena US di sini kan sebagai pusat perdagangan, pusat perekonomian dunia kan. Jadi mau nggak mau kita juga mengakui sama mereka. Ketika mereka melakukan kenaikan, biasanya diikuti dengan kondisi suku bunga domestik. Nah, ketika suku bunga itu mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, biasanya dari sektor perbankan itu mulai ada respon gerak nih. Itu secara jangka menengah seperti itu. Kemudian untuk secara jangka panjangnya sendiri, karena kita lihat kan ini kan election US juga bentar lagi kan diselenggarakan, terus juga bentar lagi presiden terbaru kita bakal dilantik. Jadi ini bisa menjadi stimulus nih, sektor apa yang bakal menarik. Ya mulai dari kita melihat ini visi dalam atau RAPBN dalam tahun ini tuh dia fokusnya kemana sih, terus kondisi inflasi sekarang kayak gimana gitu. Kayak gitu. Nah, karena aku lihat kemarin itu food inflation juga lumayan tinggi, terus juga ngaruh ke inflasi, tapi GDP kita itu bisa ketahan, yang mana itu nunjukin kalau Indonesia tuh masih resilient gitu, masih strong gitu. Karena dari sisi GDP-nya sendiri dia masih ketahan. Jadi kemarin itu kalau kita lihat nilai tukar Indonesia sendiri pun juga mulai pulih kan ya, sebelumnya di angka 16.000 jadi sekitar 15.000-an aja kan. Naik ya? Turun? Naik deh ya. Oh iya naik. Jadi 16 ke 15. Iya, di buying power untuk rupiah itu sendiri makin gede. Nah, jadi menurutku tahun-tahun akhir tahun ini kita bisa mulai, karena aku lihat barusan data capital inflow di domestik itu lumayan. Makanya kalau kita lihat beberapa hari ke belakang itu sering banget tuh IHSG mulai naik turun, ya kan? Kayak ada beberapa perusahaan juga udah mulai all time high kan. Itu nunjukin kalau positivisme di pasar modal sekarang. Itu kayak analisisnya Mas Ahmad kan bilang kayak sampai makro global itu analisnya kan kayak luas banget tuh Mas. Dari Mas Ahmad sendiri itu pernah lakuin kesalahan nggak sih Mas selama analisis? Kalau enggak, dari yang Mas Ahmad lihat gitu, teman-teman investor yang lain kalau ngelakuin kesalahan itu biasanya apa tuh Mas? Kesalahan. Sebenarnya kalau kita berbicara praktisi di pasar modal, ini mungkin lebih kita melihat kalau misal kesalahan itu muncul ketika kita itu ada, seperti yang kamu bilang tadi, ada ego. Kita harus apalagi kita mahasiswa gitu kan, namanya manusia juga kan diciptakan punya egonya sendiri. Nah, kadang ketika kita itu istilahnya udah sampai nih reach target, jadi kita punya trading plan, di harga sekian kita bakal take profit, di harga sekian kita bakal stop loss atau cut loss. Tapi kita nggak disiplin sama SOP kita sendiri gitu. Karena apa? Ya karena ego kita main greedy di situ, serakah. Akhirnya ya apa? Kita nggak sesuai sama SOP, akhirnya porto kita juga yang kena. Nah kayak gitu. Jadi menurutku kalau misal ya karena kita kan masih sama-sama pemula kan ya. Jadi ya usahain kita tuh disiplin. Kalau bahasanya tuh sadis. Sabar dan disiplin.
Mana ya? Dari Mas Ahmad sendiri ada tips and trick nggak Mas biar nggak ngelakuin kesalahan yang kayak tadi? Tips and trick supaya tidak melakukan kesalahan. Seperti yang aku tadi bilang tadi, kayak karena kita kan sama pemula, ya kita sadar aja, kita sadar diri kalau misal ya kita masih banyak salahnya kan. Ya kita harus bener-bener patuh sama SOP yang kita bikin. Ya kita bikin, kalau kita udah mulai analisis secara fundamental, fair value-nya dia bakal meningkat 20%, 30% atau 40%. Ketika udah reach ya udah kita ambil. Nggak usah 40% ternyata masih bisa naik nih. Loh, kita harus lihat lagi dong drivernya apa, nggak bisa dong kayak kamu langsung consider kayak gitu. Jangan ambil keputusan sendiri kayak gitu. Jadi kita harus disiplin juga gitu. Kemarin itu aku ngasih ngasih trading plan harus TP di 26% misal. Ketika udah reach 26% ya udah gitu. Langsung diambil. Karena kita tahu kenapa dia naik 26% itu karena asumsi juga kalau misal institusi ketika mereka ingin mengakumulasi sebuah saham itu mereka pasti juga melihat sentimen. Karena dari sentimen itu bisa ngestimulus harga pasar. Ketika kita kan sebagai retail kita belajar lah. Jadi kita juga ngelihat kayak misal institusi lagi ngeborong ya kita ikutan. Karena apa? Ya mereka yang gerakin market kan. Kita nggak bisa lawan market, kita cuma ngikutin market gitu ya. Orang kita di sini aja udah istilahnya ikut aja kok, kita ngikutin bandar kok. Sekarang kita harus tahu nih orang tuh geraknya gimana. Kalau misal kita nggak bisa mengendalikan diri sendiri ya sama aja kan. Jadi kita harus bisa benar-benar mengendalikan diri. Uniknya di pasar modal ini itu kita bisa selain belajar terkait usaha itu gimana, bisnis itu gimana, itu kita bisa belajar terkait psikologi. Karena apa? Ketika kita berinvestasi dengan uang kita pribadi itu pasti ada rasa di mana kita itu sense of belonging-nya itu benar-benar dapat gitu. Ketika uangku berkurang atau uangku naik atau portoku meningkat, itu pasti ada rasa senang, sedih, macam-macam. Nah di pasar modal itu kita belajar di situ, gimana cara memaintain emosi kita. Serunya di pasar modal seperti itu. Ya baik. Mungkin dari teman-teman bisa diterapin tadi tips and trick dari Mas Ahmad ya. Mungkin barangkali Mas Ahmad bisa berkenan gitu ngasih closing statement buat para teman-teman. Oke. Closing statement dari aku, karena saya sebagai mahasiswa juga, jadi mumpung kita masih punya banyak waktu, janganlah disia-siakan dengan waktu-waktu yang gak bermanfaat. Kalau misal emang kita punya waktu dan daripada kita scroll media sosial atau daripada kita scroll TikTok, Instagram yang mana, ya kita udah tahu nih ujungnya seperti apa. Ya kita bakal mager-mager, kita bakal males-malesan lagi gitu kan. Sementara kita punya opportunity cost, kita punya waktu di mana yang seharusnya kita bisa digunakan untuk belajar, ya udah kita belajar aja gitu. Karena mau nggak mau di industri sekarang itu selalu dinamis. Kita harus selalu berkembang. Industri aja berkembang. Kapan kita mau berkembang? Makanya belajar dari sekarang. Makanya belajar. Keren banget. Makasih Mas tadi closing statement-nya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa diterapin gitu kayak saran dari Mas Ahmad tadi. Keren banget tadi closing statement dari Mas Ahmad tadi mengenai lebih menghargai waktu gitu ya Mas. Materinya juga sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih juga buat Mas Ahmad karena udah berkenan nih buat membagikan pengalamannya di dunia pasar modal ini, apalagi di analisis fundamental. Harapannya juga dari rotasi ini bisa bermanfaat buat para penonton, lebih terbuka aja gitu pandangannya tentang analisis fundamental. Saya Irfan Dava Endrian mewakili tim Rotasi. Sampai jumpa di rotasi selanjutnya. See you!